Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aliana, Restu, dan Ria Amelia. Di sini kami akan membahas materi tentang akuntansi pajak atas kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Menurut PSAK 57, kewajiban atau liabilitas adalah hutang perusahaan masa kini yang dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dengan memperhatikan mana yang lebih lama. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset rencar. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang bank, utang dagang, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, utang dividen, utang wesel, dan pendapatan diterima di muka. Akuntansi pajak utang bank. Jika WP memiliki pinjaman pada sebuah bank dan juga memiliki tabungan atau deposito, maka 1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. 2. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Akuntansi pajak atas utang dagang. Utang dagang adalah utang yang terjadi dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha. Untuk contoh akuntansi pajak atas utang dagang, bisa teman-teman lihat pada layar. Akuntansi atas utang pajak. Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan atau pemungutan pajak. Untuk contoh akuntansi atas utang pajak, bisa teman-teman lihat pada layar. Akuntansi atas utang dividen. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang pola asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Untuk contoh soal akuntansi pajak atas dividen bisa teman-teman lihat di layar. Akuntansi pajak atas utang wesel. Utang wesel merupakan suatu surat utang yang disertai dengan dokumen perjanjian. Utang wesel ini dapat muncul akibat utang dagang yang tidak dibayar pada jatuh tempo, sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman. Wesel harus selalu dicatat sebesar nominalnya dan apabila terdapat bunga atau diskonto harus dicatat terpisah. Untuk contoh soal akuntansi pajak atas utang wesel dapat teman-teman lihat di layar. Akuntansi pajak atas pendapatan diterima di muka. Penghasilan yang diterima dari penjualan barang ataupun penyerahan jasa yang diterima sebelum terjadinya penyerahan barang atau jasa akan dilaporkan dalam kelompok kewajiban, karena setelah pemberi jasa atau penjual barang tersebut menerima uang, maka akan timbul kewajiban baginya untuk menyerahkan barang maupun jasa di kemudian hari. Kewajiban jangka panjang terbagi dua, yaitu utang obligasi dan utang hipotek. Kewajiban jangka panjang berupa utang obligasi. Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Untuk contoh soal kewajiban jangka panjang berupa utang obligasi dapat teman-teman lihat di layar. Kewajiban jangka panjang berupa utang hipotek. Utang hipotek yaitu suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Untuk contoh soal kewajiban jangka panjang berupa utang hipotek dapat teman-teman lihat di layar. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.